Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Hari ini kita akan belajar materi IPA tema 3, yaitu tentang organ pencernaan hewan. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar hari ini 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa dapat yang pertama memahami organ pencernaan pada hewan. Yang kedua, memahami fungsi organ pencernaan pada hewan. Dan yang ketiga, memahami proses pencernaan pada hewan. Organ pencernaan hewan. Fungsi sistem pencernaan pada manusia dan hewan yaitu untuk mencerna makanan atau menghaluskan hingga menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh menggunakan alat-alat atau organ pencernaan yang dilakukan secara mekanik ataupun kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk kasar atau besar menjadi bentuk yang kecil dan halus. Sedangkan pada pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim. Apakah itu enzim? Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Nah, kita masuk pada pembahasan sistem pencernaan hewan pemamah biak atau disebut dengan ruminansia. Di situ ada contohnya hewan sapi. Hewan sapi merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan rumput. Hewan herbivora selain sapi contohnya kambing, kerbau, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan herbivora tersebut atau hewan pemakan rumput itu disebut sebagai hewan pemamah biak atau disebut dengan ruminansia. Saluran pencernaan pada hewan pemamah biak atau ruminansia ini secara berurutan dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, perut masam atau abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut pada hewan pemamah biak atau ruminansia ini di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Hewan pemamah biak tidak memiliki gigi seri atas dan gigi taring. Seperti ini. Gigi gerahamnya lebih banyak daripada gigi geraham manusia. Gigi seri digunakan untuk menjepit dan memotong makanan, dan gigi gerahamnya digunakan untuk menggilas makanan.
kerongkongan pada hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak memiliki kerongkongan yang sangat pendek, lebar, dan berdinding tipis. Perut besar atau rumen digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan makanan yang masih kasar yang berasal dari kerongkongan. Setelah itu ada perut jala atau retikulum. Makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan atau disebut sebagai bolus. Perut kitab atau omasum. Di sini, makanan yang telah dicerna untuk kedua kali akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Perut masam atau abomasum merupakan lambung yang sebenarnya dan di dalamnya makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Kemudian usus halus di dalamnya berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Usus besar merupakan tempat terbentuknya feses atau kotoran dari sisa-sisa makanan yang tidak diserap. Kemudian rektum dan anus. Usus berakhir dengan rektum atau rektum itu sebagai tempat bermuaranya feses atau kotoran sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, kemudian sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus atau lubang anus. Mekanisme proses pencernaan pada hewan pemamah biak atau ruminansia. Yang pertama, pencernaan dimulai dari mulut. Makanan dicampur dengan air liur. Kemudian, makanan yang masih kasar ditelan di kerongkongan dan disimpan sementara pada rumen atau perut besar. Setelah pada rumen, makanan akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil, kemudian dikembalikan lagi ke mulut untuk dimamah kedua kalinya. Nah, makanan yang sudah dimamah di mulut tadi kemudian akan ditelan lagi dan masuk ke omasum atau perut kitab untuk digiling. Setelah itu masuk ke abomasum atau perut masam, kemudian masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian menuju ke usus besar. Setelah itu, feses atau kotoran akan bermuara di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Secara singkat, proses perjalanan mekanisme pencernaan hewan ruminansia ini adalah sebagai berikut. Dari mulut masuk ke kerongkongan, kemudian rumen, retikulum, kemudian kembali lagi ke mulut, masuk ke omasum, abomasum, masuk ke usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Perhatikan video berikut. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum.
Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat, menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Kita masuk pada tugas. Kerjakan soal latihan pada Google Form di halaman selanjutnya. Klik next atau selanjutnya setelah melihat video pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, kita telah selesai pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar. Ada kurang lebihnya, Bu Vela mohon maaf. Sekian dari Bu Vela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.